Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani pada program ini. Saya adalah Gembala Jemaat di GBI Bandung, juga Ketua Sekolah Tinggi Teologi Karisma di Bandung, dan saya juga dipercaya menjadi Ketua Sinode dari Gereja Bethel Indonesia. Baiklah, pada hari ini sebelum kita menerima firman, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami lapar dan haus akan kebenaran-Mu, dan biarlah kami belajar dari Alkitab karena kami tahu firman-Mu menuntun kami pada jalan yang benar dan memberikan kemenangan di tengah tantangan. Pengurapan-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dari Kisah Para Rasul pasal 12. Kita akan membahas seluruh perikop ini dari ayat 1 sampai 25, dan saya beri judul Sikap Orang Kristen Sejati di Tengah Kesulitan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah tentang seorang murid dari Rasul Yohanes yang bernama Polikarpus. Dia kemudian hari menjadi uskup di kota Smyrna, sekarang di Turki. Nah, pada waktu itu tekanan dari pemerintah Roma sangat kuat atas orang-orang Kristen, dan mereka menyuruh orang-orang Kristen menyangkal Yesus, menyembah kaisar, menyembah dewa-dewa Roma. Nah, satu kali Polikarpus yang sudah lanjut usia dihadapkan di hadapan orang banyak dan akan dibakar hidup-hidup. Pemimpin mereka berkata, "Sangkali Yesusmu, Pak Tua, supaya kamu tidak perlu mati." Tetapi Polikarpus berkata, 86 tahun aku sudah mengikut Yesus, dan Yesus tidak pernah mengecewakan atau menyakiti aku. Bagaimana aku bisa menyangkal Dia, Raja yang mulia dalam hidupku? Dan karena itu dia mati, saudara, sebagai martir, sebagai orang yang mati syahid. Tapi saya percaya mahkota kehidupan Tuhan berikan kepada orang yang setia. Nah, kita harus tahu bahwa penderitaan itu dialami oleh orang percaya. Dalam Filipi 1 ayat 29 Alkitab berkata, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Kalau kita bisa beriman kepada Kristus, itu adalah anugerah. Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, karena nama Yesus, itu juga adalah anugerah. Karena itu mari kita mengetahui sekarang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita mengalami kesulitan. Mungkin saja penderitaan itu bisa berupa hal-hal yang mengancam nyawa seperti yang dialami Polikarpus tadi. Tapi juga ada orang yang menekan kita secara mental, secara spiritual. Karena ketika kita hidup benar, maka posisi kita tidak pernah naik jabatan misalnya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ada ancaman-ancaman tertentu sehingga kita sepertinya dipaksa kompromi dengan dosa. Bagaimana sikap kita menghadapi segala aniaya? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita harus berani menderita karena Kristus. Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 4 berkata, "Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak." Nah, kita mencatat seorang murid Yesus yaitu Rasul Yakobus dibunuh oleh Herodes. Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Agripa pertama. Tetapi Yakobus tetap setia sampai mati. Dan sesuai dengan janji Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 10, Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi orang yang tetap setia, tidak pernah menyangkal Dia walaupun dia kehilangan nyawa. Dan setelah perbuatan Herodes ini tampaknya menyenangkan orang banyak, dia melanjutkan penganiayaan kepada orang Kristen dengan menangkap Petrus. Saudara, ada berapa banyak orang yang bersikap seperti Herodes demi menyenangkan mayoritas. Mereka melakukan ketidakadilan, menyengsara orang-orang percaya.
Ini juga yang dilakukan oleh Pontius Pilatus ketika dia menyerahkan Yesus bahkan untuk disalibkan, karena dia lebih peduli kepada suara orang banyak dan tidak mau kedudukannya jatuh atau lepas, dan dia mengorbankan orang benar. Nah, kita berkata bahwa peristiwa penangkapan Petrus itu terjadi pada hari raya roti tidak beragi yang akan disusul segera oleh acara keagamaan hari raya Paskah, peristiwa pembebasan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Maksudnya setelah Paskah, Petrus ini akan dibunuh. Jadi bayangkan saudara, Herodes ini masih harus melakukan acara agama saja, baru kemudian dia akan membunuh Petrus. Berarti agama digunakan hanya sebagai kedok. Ada berapa banyak orang sekarang ini beragama, kelihatannya pakai simbol agama, pakai jubah agamawi, tetapi ternyata apa yang dia yakini tidak merubah hidupnya. Tetap yang ada dalam otaknya, hatinya adalah rancangan kejahatan, percabulan, kemesuman, korupsi, bahkan berusaha untuk membunuh orang lain. Tapi orang benar harus mengerti bahwa menderita bagi Kristus adalah kasih karunia. Martin Luther pernah berkata, Ecclesia Haeres Crucis Est. Gereja adalah pewaris dari salib Kristus. Kalau Kristus Tuhan kita saja disalib, orang Kristen tidak boleh berpikir, oh jadi Kristen semua akan makmur, akan nikmat, akan aman. Kadang-kadang tantangan, kesulitan, bahkan salib harus kita tanggung. Tetapi orang percaya harus berani menghadapi semuanya itu, karena tahu itu adalah kasih karunia. Tuhan mempercayakan hal itu karena dia memurnikan iman kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 17 Alkitab berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kalau saudara nyolong uang orang, lalu saudara digebukin orang sekampung, jangan bilang ini salib Kristus. Itu salahmu sendiri, engkau berdosa, engkau harus bertobat. Tapi kalau kita mempertahankan iman, tidak mau korupsi, tidak mau mengatakan barang palsu sebagai barang asli, tidak mau merugikan konsumen walaupun dipaksa oleh atasan, dan karena itu saudara dipecat dari perusahaan, itu adalah penderitaan karena kasih karunia, karena engkau berada pada jalan yang benar. 1 Petrus 4 ayat 14 berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Kapan roh kemuliaan itu diturunkan kepada kita? Ketika kita sabar menderita karena Kristus. Saya mau katakan, mujizat terbesar seringkali dialami ketika kita mengalami kesengsaraan atau masalah terbesar. Kapan Daniel mengalami mujizat terhebat dalam hidupnya? Apakah ketika dia ada di istana raja? Sama sekali tidak. Tapi ketika dia ada di gua singa, dia melihat tangan Tuhan menyertai dan mulut singa dikatupkan oleh malaikat. Kapan Sadra, Mesa, Abednego mengalami mujizat terhebat dalam hidupnya? Ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api, tapi api itu tidak membakar mereka karena ada Tuhan yang hadir bersama dengan mereka. Kapan Daud mengatakan bahwa dia merasa hidup begitu dekat dengan Tuhan? Apakah ketika dia ada di padang rumput hijau, air yang tenang? Tidak. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Saudara, masalahmu yang terbesar ketika engkau berani menghadapi karena kebenaran bersama dengan Kristus akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Ada ungkapan berkata, maju tak gentar, membela yang benar. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ada kasih karunia, ada roh kemuliaan yang akan dinyatakan. Yang kedua,
Bagaimana caranya supaya kita sebagai orang Kristen memiliki sikap yang tepat ketika kesulitan datang? Yang pertama, kita harus berani menghadapi penderitaan. B, yang kedua, kita harus berdoa dengan tekun. Kisah Rasul 12 ayat 5 berkata demikian. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Saya percaya sampai hari ini doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika jemaat berdoa, mujizat Allah terjadi. Nah, yang menarik sikap Petrus ketika dia dalam penjara. Ayat 6 berkata, pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara, sebelum Petrus dihadapkan kepada orang banyak untuk diadili, dan kita tahu Yesus saja dihadapkan kepada orang banyak, hukumannya hukuman mati, apalagi cuma anak buahnya yang bernama Petrus. Tapi herannya Petrus sebelum tahu besok dia akan mati, dia bisa tidur, saudara. Kalau saudara tahu besok engkau akan mati, kira-kira bisa tidur atau tidak? Oh, saya rasa nggak bisa tidur. Wah, kita gelisah. Mungkin kalau saudara punya istri yang kau bilang, Mam, kalau aku mati, kamu kawin lagi apa enggak ya? Wah, pikiran udah aneh-aneh nih, saudara. Tapi Petrus tidur dengan nyenyak. Kenapa Petrus bisa tidur? Karena dia beriman kepada Allah. Selembar rambut tidak akan jatuh dari atas kepala kita kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. 1000 lebah di sebelah kiri, 10.000 lebah di sebelah kanan. Tapi kalau belum waktunya Tuhan, kita akan tetap berdiri karena anugerah Tuhan. Kita harus yakin Allah itu berdaulat. Tuhan itu adalah Allah yang memegang tangan kita. Dan kita sebagai umatnya harus memegang firman-Nya. Apa yang dia katakan dengan percaya. Sebab tentu Petrus ingat apa yang disampaikan Yesus. Pada saat perjumpaan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati. Dan kemudian Yesus menanyai Petrus sampai 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Dan sampai menangis Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu apa yang disampaikan Yesus? Yohanes 21 ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini menunjukkan bagaimana Petrus akan ditangkap karena memberitakan Injil, lalu mati bagi Kristus. Kapan? Ketika dia sudah tua. Kan Petrus bisa doa gini, Tuhan, saya belum tua loh, saya baru ABG, aku baru gocap, baru umur 50-an atau mungkin kurang. Jadi saya mesti hidup, saya nggak tahu caranya gimana. Apakah ketika saya juga disuruh dipenggal atau disalib, pokoknya ada cara Tuhan. Urusan Tuhan, cara Tuhan menolong saya nggak mau tahu. Tapi saya yakin, engkau sudah bilang, aku matinya nanti, lagi tua. Sekarang saya masih muda, sehingga dia bisa tidur. Kalau engkau pegang firman Tuhan, tantangan sebesar apapun, engkau rileks, engkau punya sabat, istirahat dalam hidupmu. Karena ada tangan Tuhan yang engkau yakini memegang hidupmu dengan kuat. Haleluya. Nah, kita juga melihat bahwa ketika jemaat tekun berdoa, perkara supranatural terjadi. Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk melepaskan Petrus dari penjara. Dan itu dicatat pada ayat 7-11. Yang mengherankan, Petrus ini tidurnya nyenyak banget sampai ketika dibawa dari pengawalan pintu 1, 2, 3 sampai ke jalan, dia pikir itu mimpi, saudara. Baru kemudian dia sadar, ini bukan mimpi, ini beneran nih. Tuhan bisa mengutus malaikatnya. Sampai hari ini pun Tuhan bisa melakukan mujizat, mengutus malaikat atau apapun sarana yang dia mau lakukan untuk menolong kita. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kalau engkau banyak berdoa, perkara supranatural, bahkan pelayanan malaikat bisa terjadi
atas kedaulatan Tuhan untuk menolong umatnya. Nah, selanjutnya setelah Petrus lepas, menurut ayat 12-17, Petrus pergi ke rumah Maria. Maria ini adalah ibu dari Yohanes Markus, dan beberapa penafsir berkata dia adalah saudara perempuan dari Barnabas. Nah, kenapa dia pergi ke rumah Maria? Karena itu adalah tempat di mana orang percaya berkumpul. Jadi saya yakin orang yang benar-benar mencintai Tuhan tahu kemana dia harus pergi, yaitu kepada kumpulan orang-orang benar, kumpulan orang-orang percaya. Petrus mengetuk pintu, ada seorang hamba wanita namanya Rode yang ketika melihat Petrus dia sangat kaget, tidak berani membuka pintu gerbang, dia lari ke dalam memberitahukan kepada murid-murid lain. Yang lain juga tidak percaya, malah ada yang bilang barangkali itu bukan Petrus, itu malaikatnya. Ya, kadang-kadang kita udah berdoa, ketika Tuhan menjawab doa, kita nggak percaya juga, saudara. Heran, masa sih? Padahal Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib ketika kita berdoa. Dan ketika Petrus terus-menerus mengetuk dengan tekun, maka baru dibuka. Sehingga Petrus bisa masuk ke dalam, bersaksi tentang pertolongan Tuhan, dan orang percaya yang lain menjadi diteguhkan di dalam iman. Saudaraku, kalau engkau sudah ditolong oleh Tuhan, jangan hanya berdiam diri. Bersaksilah, berceritalah, supaya iman orang lain juga dibangkitkan, dikuatkan karena kesaksianmu. Dari sini saya juga belajar bahwa orang percaya itu perlu bersekutu satu dengan yang lain. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau belum bisa onsite, setidaknya online. Kalau belum bisa tatap muka, setidaknya tatap layar, saudara-saudara. Karena di dalam persekutuan kita akan dikuatkan. Kita bisa berbagi beban, sharing satu dengan yang lain. Berbagi juga pergumulan doa. Dan juga jangan lupa berbagi jawaban doa. Berupa kesaksian bahwa doa-doa kita ternyata dikabulkan oleh Tuhan. Satu hal lain yang saya juga pelajari di sini. Saya kagum kepada Maria. Dia adalah sosok wanita yang berani. Dia membuka rumahnya supaya orang-orang Kristen yang waktu itu dikejar-kejar untuk dianiaya berani masuk ke dalam rumahnya. Wah, hebat. Pria aja belum tentu berani, saudara. Ini ada perempuan yang berani menyediakan rumahnya. Kalau ketahuan oleh orang Yahudi atau oleh orang Romawi, itu rumahnya bisa dihancurkan, bisa dibakar. Tapi karena kecintaan kepada Tuhan, dia rela menjadikan rumahnya sebagai pusat perkumpulan orang percaya. Saya mau bilang, bahkan sampai hari ini, Tuhan tidak hanya memakai pria, Tuhan juga bisa memakai wanita. Hari-hari ini saya melihat ada banyak orang-orang, kelihatannya ibu rumah tangga biasa, tapi ketika dia taat kepada Tuhan, Tuhan pakai luar biasa, menjadi pendoa syafaat yang ajaib, menjadi pengkhotbah yang menjadi berkat bagi banyak orang, melakukan pelayanan-pelayanan yang dahsyat. Saya mau bilang, jangan kau cuma bilang, saya cuma perempuan, saya cuma ibu rumah tangga. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, maka engkau akan menerima kuasa dan engkau akan dipakai oleh Allah secara luar biasa. Saudara, wanita, bukan hanya pria, bisa dipakai Tuhan untuk melayani, bisa dipakai untuk berkorban bagi jemaat. Dan apa yang terjadi? Kalau sudah pelajari Alkitab, anak daripada Maria yang bernama Markus, itulah yang kemudian menjadi penulis Injil Markus. Kalau saudara hidup benar bagi Tuhan, berkatnya itu jangan cuma dinilai dari materi, berapa banyak uang yang saudara miliki. Tapi keturunanmu akan menjadi orang benar, keturunanmu akan menjadi berkat. Dan tidak ada sukacita yang lebih besar ketika melihat anak-anak kita hidup di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Nah, ayat 18 dan 19 kemudian mencatat, prajurit pengawal Petrus, ketika Petrusnya lolos dan mereka tidak tahu kemana orang ini, mereka kemudian dibunuh oleh Herodes. Lalu Herodes kembali dari Yudea ke Kaisarea. Kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa menggagalkan rancangan orang jahat dan mempermalukannya. Herodes ingin membunuh Petrus karena itu dikawal oleh begitu banyak orang. Tapi Tuhan bisa gagalkan rencana jahat. Dan akhirnya dengan rasa malu Herodes kembali ke Kaisarea.
Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Hari ini pun Tuhan bisa menolong engkau dengan mujizatnya. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagaimana sikap kita ketika menghadapi kesulitan? Yang ketiga, kita harus bergantung kepada Allah, hakim yang adil. Itu dicatat di ayat 20 sampai 25. Saudara, ketika kita dianiaya, kita harus mengandalkan Tuhan, Allah yang adalah hakim yang akan bertindak dengan adil. Herodes Agripa itu arogan sekali. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Kalau dia marah, dia bisa membunuh siapa saja. Dia bisa bunuh Yakobus, dia mau bunuh Petrus atau orang lain. Karena itulah di ayat 20 dikatakan Herodes marah kepada orang-orang dari kota Tirus dan Sidon dan akan menghentikan suplai atau pengiriman bahan pangan hingga mereka kelaparan, mati semua. Akibatnya pemimpin kota itu datang minta ampun, menyembah-nyembah supaya Herodes tidak melakukan hal tersebut. Lalu di ayat 21 dan 22, Herodes memakai pakaian kerajaan, mungkin bersinar dengan warna perak, barangkali dengan warna emas, dan dia berpidato dengan sombong. Lalu rakyat menganggap dia sebagai Allah. Dan kemudian Herodes juga menganggap dirinya sebagai Allah. Akibatnya fatal. Ayat 23. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Mengerikan sekali. Orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada hakim yang adil, yang berkuasa. Yang sanggup untuk menghukum. Tahukah saudara bahwa malaikat yang membebaskan Petrus dari tengah musuh-musuhnya ternyata bisa membunuh Herodes di tengah pendukung-pendukungnya. Karena Tuhan berkuasa tanpa batas. Orang yang sombong akan dihukum oleh Tuhan. Nebukadnezar adalah raja dari kerajaan Babilonia. Dia bilang, aku yang mendirikan Babel. Oh, Tuhan puter otaknya. 0,5 milimeter aja, saudara. Gila dia. Dia pulang makan rumput seperti binatang. Mungkin biasanya dia suka makan capcay, puyunghai, barongsai barangkali. Sekarang dia makan rumput. Dan berbulan-bulan dia mungkin merasa dirinya seperti kerbau begitu, saudara. Sampai akhirnya dia mengaku dosa, baru dipulihkan ingatannya. Yakobus 4 ayat 6 mengingatkan kita. Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan akan menghukum orang yang tidak menghormatinya. Tapi Tuhan akan menghargai dan memberkati orang yang hidup takut akan dia. Saya ingat ada seorang vokalis dari grup The Beatles yang sangat terkenal dari Inggris. Yang karena popularitasnya itu ternama di seluruh dunia. Tapi ketika mereka melakukan konser di Filipina, John Lennon pernah berkata begini dengan sombong. Yesus memang populer, tapi kami The Beatles lebih terkenal daripada Yesus Kristus. Oh, sombong sekali, saudara sekalian. Gak lama kemudian dia ditembak mati. Sekarang nama John Lennon sudah pudar. Coba tanya kepada anak kecil. Tahu John Lennon? Lennon siapa? Bukan Lennon, Lennon. Gak tahu. Tapi nama Yesus makin lama makin dikenal orang. Makin lama makin disembah oleh orang. Tuhan tidak akan mengizinkan kemuliaannya dicuri oleh orang lain. Karena itu mari kita hidup dalam kerendahan hati. Apa akibatnya ketika Tuhan menjadi hakim yang adil yang menghukum musuh-musuhnya? Injil makin tersebar dan banyak orang mendengar kabar baik ini. Saudara-saudara, ayat 25 mencatat bahwa kematian Herodes itu terjadi pada saat Barnabas dan Paulus sedang berada di Yerusalem untuk memberikan persembahan kepada jemaat Yerusalem. Dan setelah melakukan tugas, mereka kembali dari Yerusalem ke Antiokhia sambil membawa seorang anak muda yang namanya
Yohanes Markus, anak daripada Maria. Dan Yohanes Markus inilah yang kemudian dipakai Tuhan untuk menulis Injil Markus. Oh, kita bersyukur karena gereja makin dihambat, makin merambat. Makin dijepit, makin melejit. Makin ditebang, makin berkembang. Itu sebabnya sebagai orang percaya, ketika engkau mengalami kesulitan, lakukan 3B ini. Pertama, berani menderita karena Kristus. Kedua, berdoa dengan tekun. Mujizat akan terjadi. Dan yang ketiga, bergantung kepada Allah, hakim yang adil. Tantangan sebesar apapun, percayalah, Tuhan menyertai saudara. Mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang menyaksikan program ini. Kami sedang mengalami kesulitan, masalah, tantangan, penderitaan, tekanan. Jadikan kami berani menanggung segala perkara karena Tuhan yang menopang tangan kami. Biar kami berdoa dengan segenap hati karena kami percaya waktu kami berdoa, Engkau akan hadir dan menyatakan kuasa-Mu yang tanpa batas. Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi orang yang sungguh bergantung kepada Engkau, mengandalkan Engkau, hakim di atas segala-galanya. Sehingga kalau kami hidup takut akan Tuhan, kami percaya perkenanan Tuhan juga atas kami. Berkat-Mu atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.